Bapak dan Ibu guru tadi, Bapak Ibu, bahwa model pembelajaran itu adalah urutan kerangka pembelajaran yang mana ada sintak-sintaknya. Betul nggak Bapak Ibu? Ada sintak-sintaknya. Yang mana sintak-sintaknya ini harus dilaksanakan secara berurutan sesuai dengan model pembelajaran yang kita pilih untuk dilaksanakan. Jadi sintaknya harus berurutan. Berbeda dengan pendekatan pembelajaran. Kalau pendekatan pembelajaran itu ada prinsip dan pengalaman belajar yang mana prinsip dan pengalaman belajar yang didapatkan oleh murid ini tidak harus berurutan. Contoh, kalau kemarin Bapak Ibu sudah melaksanakan K13, ada scientific learning yang 5M, ya kan? Apakah ini harus berurutan? Tidak ya. Nah, ada menanya, ada memahami, ada mengkomunikasikan. Kan ini kan bisa tidak berurutan dan bisa berulang. Ada menanya di awal, bisa juga nanti menanya di tengah, bisa juga menanya lagi di akhir. Begitu dia Bapak Ibu. Berbeda dengan model pembelajaran. Kalau misalnya kita ambil contoh model pembelajaran discovery learning misalnya. Ada berapa sintaknya Bapak Ibu? Discovery learning 6. Ada 6 ya. Nah, sintak pertama apa? Orientasi peserta didik terhadap masalah. Begitu ya? Oh bukan. Pemberian stimulus. Itu ya sintak pertama ya kalau nggak salah. Pemberian stimulus atau rangsangan. Jadi itu dilakukan di awal, di langkah-langkah pembelajaran itu, pemberian stimulus. Guru-guru bisa bercerita, guru-guru bisa menampilkan misalnya gambar-gambar, guru-guru bisa menayangkan video, menjadi stimulus kepada murid-murid tentang suatu masalah atau materi yang akan mereka pelajari. Begitu juga lanjut, sintak kedua, sintak ketiga, sampai sintak keenam, pengambilan keputusan misalnya. Ya. Dan itu tidak dapat berulang sintaknya. Gitu. Berbeda dengan pendekatan pembelajaran. Jadi prinsip-prinsip pendekatan pembelajaran itu bisa berulang dan tidak berurutan. Itulah bedanya model dengan pendekatan. Nah, pertanyaannya begini. Bisakah model pembelajaran dan pendekatan pembelajaran dilaksanakan sekaligus? Boleh, Bapak Ibu? Boleh. Ya. Bagaimana nanti kita menerapkan pembelajaran mendalam ini dengan menggunakan berbagai model-model pembelajaran yang sudah valid, yang biasanya sudah Bapak Ibu laksanakan sehari-hari. Nah, pertanyaan kedua, bolehkah diterapkan pendekatan pembelajaran tanpa model pembelajaran yang sudah ada? Boleh? Ya boleh juga. Boleh. Dia nggak pakai sintak-sintak, langsung aktivitasnya begini. Guru begini, peserta didik begini, peserta didik melakukan ini, begitu ya. Jadi nggak ada sintak-sintaknya. Boleh, ya. Nah, jadi tidak ada sesuatu aturan baku Bapak Ibu, ya. Kita di dalam mengajar itu harus menggunakan satu model pembelajaran tertentu, gitu. Nah, kalau boleh, kita guru menguasai banyak model pembelajaran dan banyak strategi pembelajaran, banyak metode pembelajaran, sehingga kita bisa menyajikan suatu pembelajaran
berdiferensiasi. Jadi variasi. Kita sebagai guru tidak dapat didikte oleh murid-murid kita. Setiap hari kita memberikan kejutan-kejutan baru, gitu. Suasana belajar yang baru, sehingga mereka nggak bosan, gitu. Ya, anak-anak kita itu nggak bosan dengan proses pembelajaran yang kita sajikan. Kalau tiap hari misalnya gurunya ditengok muridnya, wajah gurunya ditengok, kadang-kadang membosankan juga mungkin bagi mereka ya. Bapak ini terus guru kami, ibu ini terus guru kami. Tapi karena gurunya inovatif dan kreatif, ya, murid-murid kita tidak merasa bosan dan selalu merindukan pertemuan untuk selanjutnya. Begitu. Ya. Itulah Bapak Ibu pembelajaran yang menggembirakan. Mereka senang belajar bersama gurunya. Ya. Atau sebaliknya yang terjadi Bapak Ibu. Kalau belajar misalnya murid kita sering-sering nengok-nengok keluar pintu gitu, keluar kelas. Nah, begitu bunyi lonceng pulang atau bel berbunyi untuk istirahat, langsung bersukaria, hore gitu ya. Berarti mereka merasa merdeka dengan kehadiran bel tersebut ya kan? Seakan-akan belajar bersama bapak gurunya atau ibu gurunya, mereka merasa terjajah, terpenjara. Seperti di dalam api neraka, panas gitu kan. Seakan-akan saya udah pernah ke neraka ya. Katanya. Baca-baca aja, ya baca buku. Ya. Nah itu dia Bapak Ibu, pendekatan yang memuliakan. Ya, apa itu memuliakan Bapak Ibu? Memuliakan itu saling menghormati, saling menghargai, ya, kekurangan dan kelebihan dari masing-masing individu, baik sesama murid, baik sesama guru, atau antara murid dengan guru. Kalau sudah tercipta memuliakan, berarti tidak ada lagi murid-murid yang tidak menghormati gurunya dengan memberikan julukan atau gelar-gelar, ya, nggak ada lagi, atau nggak ada lagi gurunya memanggil muridnya pakai julukan atau gelar-gelar. Ya, tidak ada lagi gurunya yang menganggap yang ini anak kandung, ini anak tiri. Nggak ada. Semua anak kandung sama di mata gurunya. Itu dia Bapak Ibu, memuliakan. Ya, tidak terjadi Bapak Ibu bullying, tidak terjadi kekerasan. Bapak Ibu tidak marah-marah lagi jika mengajar sama anak didik. Tidak nggak naik tensi. Meskipun anak-anak kita ini ada saja satu dua orang yang nakalnya luar biasa, ya, tapi dengan kelembutan dan kasih sayanglah kita untuk menasehati mereka Bapak Ibu. Tunjukkan bahwa dengan kehadiran Bapak Ibu, dia yakin kalau dia sendiri bisa berubah dari yang nakal menjadi tidak nakal lagi. Begitu. Bapak Ibu harus kasih tahu potensi atau bakat yang dimiliki oleh anak yang nakal ini. Begitu. Bapak percaya loh nak, kalau kamu ini bisa berhasil nanti di hari depan. Tapi bukan karena kenakalanmu ini. Kalau Bapak melihat kelebihanmu di sini, di sini, di sini, guru harus tahu, Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan sampai nggak mengenali peserta didiknya ya. Setiap hari ketemu loh, ya kan? Bapak Ibu tahu siapa anak-anak yang disiplin, anak-anak yang lasak di kelas, anak-anak yang sering-sering ganggu temannya, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pendiam tapi pinter, gitu. Anak-anak yang banyak ceritanya tapi mungkin daya ingatnya kurang, tapi dia suka bercerita.
Beragam Bapak Ibu karakter anak didik kita. Dan itu semua harus kita pelajari, harus kita kenali Bapak Ibu. Begitu. Seperti yang saya katakan semalam, ya, kita minimal lah namanya masing-masing kita hafal ya Bapak Ibu ya. Nah, gitu. Jadi kalau anak-anak kita sudah hormat, memuliakan gurunya, ya kan, maka dia akan mendengarkan kita Bapak Ibu. Itu harus kita sadari. Kalau anak didik lagi udah nggak suka melihat gurunya, meskipun ini di tingkat SD ya Bapak Ibu ya, ya kadang-kadang kan tingkat SD masih lugu-lugu ya, lugu. Beda lah dengan anak SMP dan anak SMA, sudah tahu mereka membenci, begitu. Kalau mereka dimarahin gurunya mau nggak suka gitu ya kan. Nah, kalau anak-anak polos-polos, anak-anak SD polos masih. Tapi Bapak Ibu ya, di kepolosannya itulah Bapak Ibu, supaya jangan ternoda kepolosannya itu, ya kan. Nah, tentu ya kita memberikan contoh-contoh yang baik Bapak Ibu, contoh-contoh yang baik. Itu memuliakan, saling menghormati, menghargai. Kemudian sesama rekan sejawat pun Bapak Ibu, jangan ada yang merasa lebih hebat, jangan ada yang merasa lebih pintar. Biarlah Bapak Ibu hebat untuk diri sendiri, tapi untuk rekan-rekan harus kita sama-sama hebat. Kita kolaborasi untuk meluluskan anak didik kita ini dengan memiliki 8 dimensi profil lulusan yang diharapkan pembelajaran mendalam ini Bapak Ibu. Nah, menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, mindful, berkesadaran. Apa makna dari berkesadaran Bapak Ibu? Peserta didik memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya, bahwa mereka menganggap bahwa dengan belajar mereka bisa mencapai sukses, meraih cita-citanya. Begitu. Harus ada motivasi dari dalam dirinya, bukan karena dimotivasi gurunya, bukan karena dimotivasi orang tuanya, itu eksternal ya. Tapi yang mau dikatakan berkesadaran di sini, dengan adanya motivasi-motivasi eksternal tadi, tumbuhlah motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Ya, bahwa dengan belajar dia bisa berubah menjadi lebih baik. Dengan belajar dia bisa meraih cita-citanya. Begitu dia Bapak Ibu. Kemudian bermakna. Pembelajaran bermakna, bahwa murid-murid kita ini secara sadar ya bisa mengaitkan ilmu pengetahuan yang baru diterimanya, dikaitkannya dengan ilmu pengetahuan yang sudah dimilikinya, sehingga dia bisa menggunakan itu untuk menyelesaikan suatu masalah kehidupan sehari-hari misalnya. Ya, suatu masalah misalnya di dalam asesmen misalnya, ya, itu namanya bermakna Bapak Ibu. Artinya murid-murid kita itu setelah belajar mampu menerapkannya untuk kehidupannya sehari-hari, kehidupan nyata. Oleh karena itu Bapak Ibu, supaya bermakna, soal-soal asesmen kita pun harus kontekstual. Masalahnya, ceritanya, soal-soalnya harus dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Ya, jangan dalam bentuk variabel-variabel, jangan dalam bentuk angka-angka, begitu. Tapi bentuk cerita kehidupan sehari-hari. Kemudian menggembirakan. Nah, gimana sih pembelajaran yang menggembirakan itu Bapak Ibu? Apakah anak-anak itu harus tertawa? Apakah anak-anak kita harus tepuk tangan, menari-nari, goyang-goyang? Menggembirakannya itu harus pakai ice breaking. Apakah demikian?
Iya, suasana belajarnya menggembirakan. Yang seperti apa itu, Bu? Coba dulu. Ibu, pastilah berbagai kondisi suasana belajar bermacam-macam sudah pernah dilihat sewaktu Ibu mengajar kan? Kalau misalnya belajar yang menggembirakan itu seperti apa, Bu? Belajar yang menggembirakan artinya kita bisa memotivasi anak melalui belajar tersebut sehingga anak itu bisa memahami atau dengan mudah memahami apa yang kita sampaikan. Itu bisa berbentuk permainan dan sebagainya sehingga apa yang materi yang kita sampaikan itu terserap gitu, Pak. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ada yang mau menambahkan? Silahkan. Ya. Pembelajaran yang menggembirakan itu kalau dari pengalaman tidak harus selalu memberikan ice breaking kalau menurut saya, Pak. Seperti tepuk-tepuk, bernyanyi-nyanyi. Tapi yang menggembirakan itu seperti pengalaman saya juga dulu ketika menjadi murid. Yaitu kalau pembelajaran itu misalkan kadang-kadang kan kita di bawah gurunya itu membuat sesuatu gitu. Jadi dengan praktek langsung melakukan apa yang di teori itu dipraktekkan, membuat sesuatu itu menyenangkan, Pak. Ketika kita berhasil membuat sesuatu gitu, itu ada kebahagiaan tersendiri. Nah itu menurut saya, Pak. Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Jadi dipraktekkan teori yang dipelajari, anak-anak senang dalam melakukan praktek, begitu katanya. Nah, Bapak Ibu, untuk menciptakan suasana yang menggembirakan, Bapak Ibu harus mengidentifikasi anak didik kita terlebih dahulu. Harus tahu Bapak Ibu apa yang disukai oleh anak kita. Jadi ini pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang berpusat pada murid. Begitu Bapak Ibu. Jadi harus tahu dulu apa yang disenangi oleh anak didik ini. Nah, kalau sekarang murid-murid kita generasi apa namanya? Gen Z ya? Udah generasi apa? Sudah. Ya. Karakteristiknya seperti apa Bapak Ibu? Hah? Sekarang Digital. Lebih menyukai digital gitu ya, Bu. Permainan game, tapi menengok permainannya juga, Pak. Saya rasa patuk lele nggak suka lagi anak-anak sekarang. Patuk lele tahu ya Bapak Ibu? Yang pakai game di Android gitu ya, online gitu, digital gitu ya, Mobile Legend. Nah, jadi Bapak Ibu ya, Mobile Legend. Kalau anak-anak main Mobile Legend langsung jangan dimarahi ya. Tapi Bapak Ibu dikasih pemahaman sama anak-anak, bermain itu kan ada waktunya. Jangan bermain game di saat belajar. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, karena Mobile Legend ini juga ya sebuah permainan digital online yang melatih apa Bapak Ibu? strategi Berpikir kritis. Karena pakai strategi Iya. itu. Tembak, Dan tembak. bahkan game ini sudah diperlombakan Bapak Ibu. Betul. Di tingkat pelajar. Betul. Itu. Jadi artinya kan begini. Penggunaan Android ini kan Bapak Ibu seperti dua mata uang ya. Ada dampak positif negatifnya. Kalau misalnya kurang pengawasan terhadap anak didik kita atau anak-anak kita di rumah, ya, maka bisa menjadi ketergantungan anak-anak ini sama game ini. Kalau nggak main game langsung Ngamuk. gimana lah ya, seperti dunianya hancur lah gitu. Tantrum. Depresi, seperti tertekan dan sebagainya. Nah, perlu kita sebagai orang tua, sebagai guru memberikan pemahaman bahwa bermain game itu ada waktunya.
Nah, terkait dengan apa yang disukai murid-murid kita, kalau murid-murid kita suka digital, ya, maka Bapak Ibu kan kalau tingkat SD kan gambar-gambar, ya, gambar bergerak, ya. Nah, itu ditayangkan dong. Video pembelajaran disiapkan dong. Kemudian ngajarnya pakai bahan tayang dong. Bahan tayang interaktif kalau boleh. Gitu. Nah, kemudian iya, tapi di sekolah kami dilarang Pak bawa Android. Ada kebijakan seperti itu? Ada. Ada ya? Ada. Nah, dilarang membawa Android. Jadi agak-agak rancu juga ini. Kebijakan pemerintah kan digitalisasi pembelajaran. Gitu ya. Tapi tiba-tiba ada larangan membawa Android. Wah, gimana ini? Ya. Jadi nggak sinkron dia antara kebijakan dengan praktek di lapangan, Bapak Ibu. Yang diinginkan di sini adalah pengawasan yang ketat oleh guru-gurunya, gitu, bukan pelarangan. Karena anak-anak sekarang Gen Alpha, Gen Z makin dilarang makin penasaran itu. Betul. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Kenapa dilarang guruku? Kenapa aku dilarang ayah ya? Kenapa dilarang ibu ya? Ada apa sih di situ? Kan gitu kan? Rasa ingin tahunya itu tinggi gitu loh. Nggak kayak kita dulu kan? Kalau dilarang, oh ya udahlah, nggak boleh lah gitu ya. Nah, kalau anak-anak sekarang makin dilarang makin di ini dikasih ada pemahaman Bapak Ibu. Mungkin dengan misalnya curhat, cerita, memberikan pemahaman, ya, maka kedewasaan berpikir anak itu akan meningkat. Artinya kedewasaan di sini bukan harus bertindak seperti orang dewasa, bukan. Tapi anak-anak betul-betul sadar, ya, bahwa ada konsekuensi yang diterimanya jika dia melakukan hal itu. Secara sadar, ya, kalau dia melakukan satu hal, dia tahu apa akibatnya, gitu. Nah, disitulah letak kita Bapak Ibu, fungsi kita sebagai guru untuk sebagai fasilitator atau coach, ya, buat anak didik kita Bapak Ibu. Nah, menggembirakan, ya, pembelajaran yang menggembirakan, suasana belajar yang positif, menyenangkan, menantang dan memotivasi. Ya. Kita guru jangan pelit-pelit memotivasi Bapak Ibu. Begitu. Kita harus bisa memotivasi anak-anak ini sehingga mereka itu, ya, termotivasi untuk terbang ke bulan. Ya. Kalau anak-anak kan apa ya? Suka apa namanya? Berimajinasi. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Lewat game yang dimainkannya, yang dilihatnya, yang ditahunya, bagaimana suasana galaksi, gimana sih, ya kan? Di bulan, gitu, contoh. Gitu. Jadi kita harus lebih banyak menggiring, ya, pola pikir anak-anak ini untuk apa Bapak Ibu? Untuk bisa menjadi sesuatu di masa depan. Begitu, ya. Motivasilah anak didik kita Bapak Ibu. Jangan terlalu materi kali Bapak Ibu. Jangan langsung masuk ke pelajaran. Kalau mereka tidak semangat untuk memulai pelajaran, yakinlah sejago apapun gurunya Bapak Ibu mengajar, akan sulit masuk ke dalam pikirannya ilmu pelajaran, ilmu pengetahuan itu Bapak Ibu. Percaya nggak Bapak Ibu dengan hal itu? Percaya. Ya. Jadi dimulai dari motivasi belajar itu Bapak Ibu supaya gampang masuk. Itu dia. Jadi menyenangkan, menantang, memotivasi. Buat game tadi katanya, kata Ibu ini. Ada game-game yang interaktif, yang menyenangkan. Mungkin kalau pakai Quizzes, kalau nggak ada Android pakai mode kertas misalnya. Kenal sama Quizzes? Ya. Sekarang namanya Wayground ya. Quizzes. Udah tahu nak ganti nama itu Bapak Ibu? Belum. Ya. Belum tahu kalau Quizzes sudah berubah jadi Wayground. Belum ya, nanti dicek ya. Nah. Gimana Pak? Belum tahu. Quizzesnya pun belum tahu Pak.
Oh tahu, jadi berubah nama dia Pak. Merger kali ya. Nah, itu dia Bapak Ibu, pakai mode kertas supaya anak-anak lebih interaktif. Kalau Papermood ini kan hanya ditunjukkan barcode-nya, nanti gurunya men-scan gitu ya. Nah, pokoknya asik lah pakai itu, salah